Oke teman-teman, oke teman-teman, kita mulai langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara sosialisasi pendaftaran magang Fakultas Ilmu Terapan Telkom University pada pagi hari ini. Mohon maaf ya teman-teman, sedikit mengganggu waktu weekendnya. Sebelumnya perkenalkan saya Sandy selaku operator talenta yang akan memandu jalannya acara hari ini. Izinkan saya juga memperkenalkan narasumber dan rekan-rekan yang turut mendampingi dalam acara ini. Yang terhormat Ibu Ine Gartina Hussein selaku Kepala Urusan Unit Layanan Kerjasama dan Magang, kemudian Mbak Najwa selaku Staf Unit Layanan Kerjasama dan Magang, serta rekan saya Mas Rofi selaku operator talenta. Kepada Ibu Ine, apakah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum lanjut ke sesi materi? Oh, oke. Nyanyiin lagu Indonesia Raya langsung ya? Ya, nggak Eh, apa-apa. Ya, oke. Baik. Baik, saya sampaikan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua kepada staf maupun operator talenteren, staf magang di LKM, operator talenteren yang di LKM, Bapak Ibu dosen apabila hadir di kesempatan hari ini, dan juga khususnya kepada mahasiswa-mahasiswi yang kami cintai ya, yang hendak melaksanakan magang di semester ganjil 2005-2006 dan mungkin akan mengikuti magang juga di semester genap 2025-2026. Nah, pada kesempatan ini memang sudah menjadi apa agenda rutin ya sosialisasi magang yang disampaikan dari LKM kepada mahasiswa dikarenakan memang ini dalam rangka untuk menyebarkan informasi yang benar ya atau sesuai dengan pedoman magang sehingga mahasiswa itu nanti mendapat arahan, mendapat ilmu knowledge ya terkait aturan magang, kemudian jenis-jenis magang, kemudian alur ya proses magang dan seterusnya. Nah, kemudian terakhir mungkin kita ada sesi tanya jawab ya begitu ya Bu Mbak Zendi ya. Nah, kepada mahasiswa agar kesempatan ini pakai sebagai baik-baiknya disimak secara seksama sehingga mendapatkan informasi yang berguna dan memang dipahami ya untuk pelaksanaan magang di semester berikutnya. Nah, sebagai info saat ini sudah ada beberapa mitra magang yang sudah membuka lowongan magang ya di Talenteren. Dan setiap pembukaan magang di Talenteren itu LKM selalu menginfokan lowongan tersebut di IG ya. Sehingga mahasiswa itu sebaiknya akses IG ya, selalu akses IG. Kemudian dari situ baru mengakses Talenteren gitu ya, aplikasi Talenteren. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Selamat menyimak ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Ibu. Sebelum kita lanjut ke sesi materi, teman-teman bisa on cam dulu yuk. Kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sambil menunggu yang lain on cam, kita untuk mulai dulu ya di slide 1 bisa 1, 2, 3. Untuk slide 2 bisa 1, 2, 3. Slide selanjutnya di ketiga 1, 2, 3. Untuk slide 4 1, 2, 3. Slide 5 1, 2, 3. Untuk slide 6 1, 2, 3. Slide 7 1, 2, 3. Untuk slide 8 1, 2, 3. Dan terakhir untuk slide 9 1, 2, 3.
Ya, baik. Untuk sesi dokumentasinya sudah selesai ya. Reminder untuk pertanyaan nanti akan ada sesi tanya jawab ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyimak terlebih dahulu untuk sesi materinya dan untuk record Zoom-nya nanti akan dikirimkan di Instagram magang.fit. Langsung saja kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu penjelasan seputar program magang mengenai syarat dan ketentuannya serta jenis-jenis magang yang tersedia di Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Materi ini akan dipaparkan langsung oleh Ibu Ine Gartina Hussein selaku Kepala Urusan Unit Layanan Kerjasama dan Magang. Kepada Ibu Ine, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik ya, kita akan sama-sama simak ya. Jadi sosialisasi magang ini kan materinya banyak ya, anak-anak atau adik-adik semua. Nanti sebagian materi akan disampaikan oleh Mbak Najwa selaku staf magang ya, khususnya di agenda magang ya. Kemudian apa tuh peraturan magang itu biasanya disampaikan oleh staf ya. Baik, kita mulai sosialisasi magang. Next. Jadi yang dimaksud dengan magang itu apa ya? Ya, jadi sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, itu sebenarnya apa kebijakan dari Mendikbud yang lama ya, yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill. Nah, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin bangsa depan yang unggul dan kepribadian ya. Nah, sekarang ini kan ke arah ini ya, program berdampak ya. Program pendidikan yang berdampak artinya kurang lebih sama ya. Tetapi ruang lingkup atau jenis-jenis MBKM-nya jadi lebih mengecil ya. Kalau dulu kan zaman Mendikbud yang lama itu program MBKM itu dibuka seluas-luasnya. Apapun bisa diklaim ya sebagai program MBKM selama diakui oleh universitas atau fakultas. Nah, sekarang peluang-peluang itu atau jenis-jenis itu lebih mengecil ya. Tetapi kalau jenis MBKM berupa magang itu tetap ada dari dulu sampai sekarang masih tetap ada. Tapi jenis-jenis lain selain magang itu semakin mengecil. Seperti misalnya mengajar. Itu kan kalau mengajar di tempat eh, desa ya ada mahasiswa mengajar di desa gitu ya atau di tempat yang terpencil itu bisa dianggap sebagai program MBKM gitu ya. Terus dan lain-lain juga ada gitu ya. Nah, sekarang itu nggak kedengaran lagi ya program-program itu, jadi sekarang lebih mengecil. Namun program magang itu tetap ada ya dari tahun ke tahun. Nah, sebagai fakultas yang berlandaskan vokasi ya atau berfokus pada vokasi dengan jenjang pendidikan D3 D4 itu namanya vokasi itu kan selalu mengikuti apa kebutuhan mitra ya agar mahasiswa yang lulus dari vokasi itu sebenarnya sudah langsung bisa dipetik ya oleh mitra magang untuk diserap di perusahaan ya. Tetapi ada juga yang mahasiswa yang membuka apa perusahaan sendiri itu bagus juga. Jadi jiwa entrepreneurship-nya ada. Ada juga mahasiswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan ekstensi ya sehingga mendapatkan gelar S1 juga boleh ada. Namun kebanyakan itu yang langsung bekerja ya, yang bekerja sehingga dengan demikian maka mahasiswa yang vokasi ini kan harusnya mengikuti kebutuhan industri ya, kurikulumnya juga disesuaikan dengan kebutuhan industri atau setidaknya inline lah ya dengan kebutuhan industri sehingga tidak ada gap tuh ya, mengurangi gap antara apa pendidikan yang disampaikan di kampus dengan kebutuhan industri gitu ya. Jadi menghindari itu. Nah, salah satu menghindari gapnya itu adalah magang ya, adik-adik dan anak-anak semua, yaitu mahasiswa diberikan kesempatan bekerja di perusahaan atau lembaga atau institusi dengan tujuan implementasi pengetahuan. Ya, implementasi bahkan mendapatkan knowledge juga di perusahaan ya di mitra magang. Kemudian juga implementasi keterampilan. Nah, dan bahkan mahasiswa yang magang 1 semester atau yang 2 semester khususnya, yang 2 semester itu bisa bersama-sama dengan tim menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan secara konkret. Jadi selama ini kalau kita bikin PA gitu ya, biasanya kan studi kasusnya perusahaan, tapi studi kasusnya seperti yang ada dan tiada ya gitu ya. Tetapi kalau mahasiswa yang magang itu kan memang menyelesaikan kasus atau permasalahan yang ada di perusahaan mitra gitu ya. Jadi bayangkan kamu ikut dalam sebuah tim yang sama-sama menjadi solusi ya dari permasalahan yang secara real ada di mitra magang gitu ya. Nah, apa hasil yang diharapkan dari proses magang ya selain kamu apa
mengimplementasikan pengetahuan baik hard skill ataupun soft skill, itu kalian juga diharapkan bisa menghasilkan produk atau ya desain dan hasil analisis masalah atau ya bidang jasa kalau perhotelan atau manajemen pemasaran gitu ya. Itu kan bisa di bidang jasa. Ya. Nah, pelaksanaannya seperti yang saya sampaikan ya, ada yang satu semester kita biasa menyebutnya masa sem, magang satu semester ya, masa sem. Durasinya 4 sampai 6 bulan. Sedangkan kalau yang madusem, magang 2 semester. Madusem ya, itu durasinya 9 sampai 12 bulan. Jadi kalau udah masuk sampai durasi 9 bulan, itu bisa dikategorikan madusem ya. Sedangkan yang masa sem itu ada minimalnya itu 4 bulan. Jadi kalau udah masuk ke 4 bulan itu bisa diklaim sebagai masa sem gitu ya. Next. Nah, keuntungannya tadi saya sudah sampaikan sebelumnya ya. Nah, ini keuntungan untuk magang. Pertama, apa skill mahasiswa itu koneksi dengan kebutuhan industri ya. Kemudian mendapatkan case yang real dari industri. Setelah itu ada graduate admission. Graduate admission itu artinya apa? Memperpendek jarak antara lulus dengan diserap diserap kerja gitu ya. Jadi meningkatkan akseptasi lulusan sehingga bisa diserap di industri. Nah, sebagai info bahwa perusahaan-perusahaan mitra magang di FIT itu beberapa eh, mengambil staff atau karyawan baru itu dari magang. Jadi dari proses magang terus kemudian direkrut gitu ya atau diserap oleh mitra magangnya. Kenapa? Karena kan udah ketahuan sehari-hari mulai dari hard skill dan khususnya soft skill ya. Mahasiswa yang komunikasinya bagus, adaptasinya baik ya, dinilai baik, kemudian kerja keras, disiplin gitu ya. Itu apa bisa direkrut. Jadi kamu jangan mengira bahwa saya datang pagi-pagi pulang sore itu nggak ada yang menilai ya. Itu tuh ada ya, meskipun nggak dampaknya bisa langsung, bisa juga nggak. Yang dampaknya langsung mereka itu direkrut oleh perusahaan. Yang dampak tidak langsung adalah kamu mendisiplinkan diri sendiri, menerapkan disiplin kepada diri sendiri sehingga kamu menjadi orang yang lebih disiplin ya terhadap waktu, bisa manajemen waktu dan seterusnya. Jadi itu ada dampaknya ya magang itu baik langsung ataupun tidak langsung. Next. Nah, ada syarat magang. Syarat magangnya tentu pertama dia terdaftar sebagai mahasiswa aktif ya. Dan mahasiswa itu harus mengambil mata kuliah magang tentunya ya. Kalau yang magang satu semester ya. Untuk yang magang satu semester, mahasiswa itu harus memang terdaftar mengambil mata kuliah magang. Mata kuliah magang yang dimaksud ya, kalau di FIT itu ada dua ya, adik-adik. Ada seminar magang sama mata kuliah magang. Seminar magang itu 4 SKS, mata kuliah magang itu 8 SKS, jadi total 12. Jadi itu pasangan ya, mata kuliah pasangan yang selalu diambil berdua-berdua gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian syarat magang berikutnya adalah mendapat persetujuan dari dosen wali. Dosen wali ini wajib melakukan approval ya, anak wali saya cocok nggak gitu ya magang di situ. Kemudian dilihat dari track studinya gitu ya, sesuai nggak dengan profil prodi. Nah, kemudian kaprodi atau koordinator magang salah satu ya, itu juga melakukan approval. Jadi baik dosen wali ataupun kaprodi itu melakukan approval di aplikasi Talenteren gitu ya, aplikasi magang kita ya, namanya Talenteren. Nah, eh ya, jadi berdasarkan persetujuan dari dua pihak ini, maka kalian nanti datanya akan langsung diterima oleh mitra magang. Sebagai contoh begini ya, ada lowongan magang kan, terus mahasiswa mendaftar, ini lowongan magang, mahasiswa mendaftar. Nah, data mahasiswa yang mendaftar ke lowongan magang ini belum sampai ke mitra magang sebelum di-approve oleh dosen wali dan atau kaprodi. Ya. Jadi salah satu ya dosen wali, terus setelah itu approval kedua kaprodi atau koordinator magang ya. Jadi salah satu antara kaprodi atau koordinator magang. Nah, nah kalau kalian sudah lulus approval 2 kali, maka data kalian tuh akan sampai ke mitra. Nah, dari situ nanti mitra melakukan seleksi sendiri ya di luar aplikasi. Selama ini atau sampai saat ini seleksinya masih di luar aplikasi. Nanti mungkin tahun depan mungkin udah bisa seleksinya di dalam ya. Seleksi yang di luar aplikasi itu apa aja? Ya kayak wawancara gitu ya. Terus misalnya kalau ada tes TPA, tes psikotes gitu ya, mungkin di luar aplikasi gitu ya. Nah, khusus untuk magang 2 semester itu ada syarat sendiri yaitu TAK-nya harus minimal 35 poin, tapi ini TAK 35 poin juga masih nego gitu ya.
Kalau sudah di-approve oleh dosen wali dan ada approval dari Kaprodi, itu tentu menjadi boleh mengambil magang 2 semester, tapi dengan catatan harus dikejar gitu ya poinnya. Karena mahasiswa sekarang ya untuk yang D3 itu minimal lulus TAK itu poinnya 45, sedangkan mahasiswa yang D4 minimal lulus poin TAK-nya 60 poin ya. Nah, sehingga eh, TAK minimal 35 itu udah paling minimal gitu ya pada saat mendaftar magang. Nah, kemudian IPRT kurang lebih harus mencapai 450 atau sudah 3 kali dibuktikan dengan surat pemakluman. Nah, ini juga masih menjadi syarat, tapi tidak syarat mutlak ya. Apabila sudah disetujui oleh dosen wali dan kaprodi, itu berarti sudah lolos apa ya, lolos review ya, review internal, sehingga nanti ya akan disampaikan datanya ke mitra setelah ada approval itu. Ya. Nah, kemudian tidak mengulang mata kuliah. Nah, ini juga tidak mengulang mata kuliah juga dicek juga oleh dosen wali dan oleh kaprodi atau koordinator magang. Apakah mahasiswa itu ada mata kuliah yang mengulang atau tidak? Kalau ada mata kuliah yang mengulang, itu tidak bisa ikut magang 2 semester ya. Nah, anak eh, ya maaf ya, tiba-tiba mute. Saya tadi udah menjelaskan yang magang persyaratan khusus ya, persyaratan khusus magang 2 semester. TAK dan IPRT itu ada nilai minimal, tetapi dengan catatan apabila sudah di-approve oleh dosen wali dan sudah di-approve oleh kaprodi atau koordinator magang, itu lolos-lolos aja ya anak-anak. Jadi dengan catatan TAK ini memang menjadi syarat yang tidak mutlak, sehingga mahasiswa masih bisa mengejar selama proses magang berlangsung gitu ya. Nah, kemudian tidak boleh ada mata kuliah yang mengulang ya. Kemudian mulai ini dari ganjil ya, baru ke genap. Jadi 2 semester itu ganjil dan genap, tapi nggak sebaliknya ya. Saya mulai dari genap terus berakhir di ganjil boleh nggak? Ya enggak ya. Kalau sesuai dengan kalender akademik atau perkuliahan harusnya dari ganjil terus ke genap ya. Kemudian untuk yang perorangan itu sorry, yang namanya magang itu ada yang perorangan ya, ada juga yang tim. Jadi umumnya kalau yang magang 2 semester itu biasanya dimasukkan ke dalam satu tim, mengerjakan project gitu ya, sehingga menghasilkan produk. Nah, itu yang tim. Sedangkan yang perorangan itu umumnya untuk yang magang 1 semester ya. Itu biasanya magangnya perorangan karena ruang lingkupnya kecil ke menengah, sedangkan kalau yang tim itu bisa kecil, menengah sampai besar ya. Kerjanya tuh ada yang kecil, ada yang menengah sampai yang besar karena dilakukan oleh tim ya. Timnya tim mahasiswa dan tim dari mitra ya. Jadi setiap mitra itu atau setiap mahasiswa magang itu nanti akan diberikan pembimbing lapangan atau mentor lapangan yang berasal dari mitra magang ya. Nah, kalau misalnya mengerjakan tim ya, mengerjakan project secara tim, grup, tetap saja ya laporan magangnya harus dibuat masing-masing ya dengan judul yang spesifik ya, masing-masing sesuai dengan tugasnya gitu ya. Yang ada di antara kalian yang bekerja dalam satu tim, tapi laporan magangnya dilaporkan satu pekerjaan tim itu nggak demikian ya. Jadi melaporkan laporan magangnya atau dalam bentuk PA ya kalau sekarang dalam bentuk buku TA untuk laporan magang yang 2 semester itu harus sesuai dengan deskripsi pekerjaannya masing-masing ya. Jadi bukan deskripsi pekerjaan tim itu diklaim sebagai pekerjaan diri ya, diri sendiri bukan ya. Sehingga nanti judul laporan jadi berbeda-beda ya, ya karena kan sesuai tugasnya masing-masing ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, next. Nah, ini ada jenis-jenis magang. Jenis-jenis magang itu ada magang fakultas. Kalau magang fakultas itu adalah lowongan magang yang disediakan oleh eh, perusahaan yang sudah bekerja dengan FIT. Itu namanya magang fakultas. Jadi kalau magang fakultas, itu mitra magangnya pasti sudah kerjasama dengan FIT. Gitu ya. Nah, kalau udah kerjasama dengan FIT, emang kenapa? Ya, kalau udah kerjasama berarti dia udah tahu dong aturan magang di FIT, kemudian sudah memahami dan bahkan sudah bersama-sama bersepakat ya untuk menyukseskan program magang gitu ya. Nah, bandingkan dengan magang mandiri. Kalau magang mandiri itu mahasiswa mencari perusahaan sendiri. Nah, itu perusahaannya itu tidak harus dengan perusahaan yang sudah bekerja sama dengan FIT, boleh perusahaan yang
belum bekerja sama dengan FIT juga boleh. Ya, sehingga magang mandiri itu memang jadi lebih ini ya, jadi lebih challenging ya. Jadi mahasiswa mencari sendiri gitu ya, posisi magang atau perusahaan magangnya gitu ya. Kemudian nanti mendaftar di aplikasi Talentaran itu, yang mendaftar di aplikasi Talentaran nanti bukan mitra magangnya, tapi mahasiswanya yang mendaftarkan bahwa saya sudah diterima di tempat magang mitra mandiri di mana gitu ya. Masuk ke modul yang namanya modul magang mandiri ya, kalau di aplikasi Talentaran. Nah, untuk yang magang mandiri ini khusus untuk yang magang 1 semester ya. Sedangkan magang fakultas itu magangnya bisa 1 semester, bisa magang 2 semester ya. Nah, berikutnya ada lagi yang disebut dengan magang estafet. Nah, estafet ini itu sebuah inisiatif atau perkumpulan lah ya, yang ada di Fakultas Ilmu Terapan. Nah, perkumpulan ini tugasnya membangun pedoman, penilaian, membangun aturan, pelaksanaan magang startup yang dibimbing langsung oleh dosen pembimbing di estafet gitu ya. Nah, biasanya mahasiswa yang magang 2 semester yang ada di RA itu Research Alliance ya, yang ada di Collab. Collab tuh kalau kamu lihat di lantai 4 ya, di lantai 4 tuh ada kantin. Kantin tuh nyambung sama kantornya Collab. Itu Collab itu sebuah Research Alliance atau satu unit riset ya, yang sehari-harinya atau secara rutin membimbing mahasiswa untuk menjadi pemilik pengembang startup gitu ya. Nah, itu biasanya tempatnya di collab. Nah, berarti magangnya termasuk magang estafet nggak? Bisa termasuk magang estafet, bisa juga termasuk magang fakultas ya. Jadi nanti collab itu akan membuka 2 jenis magang ya. Ada magang 2 semester, ada juga magang estafet gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, boleh nggak kita membangun startup sendiri? Boleh. Misalkan ya ada dari antara kamu yang, Pak, Bu, saya mau bangun startup sendiri. Kemudian berarti magangnya termasuk ke magang estafet benar. Tetapi pembimbingnya harus pembimbing dari FIT gitu. Jadi jangan cari pembimbing sendiri di luar, mencari mentor sendiri di luar, kemudian mengklaim sebagai magang estafet. Ya tidak bisa. Jadi kalau di antara kamu ada yang saya pokoknya mau bangun perusahaan sendiri estafet. Oke, boleh. Nah, dari sekarang daftarkan dirimu ke unit atau inisiatif yang namanya estafet di Fakultas Ilmu Terapan. Boleh ke LKM ya kalau pengen tahu harus menghubungi siapa. Nah, kemudian nanti sama estafet akan dijajaki ya, apakah ini cocok atau tidak untuk dikembangkan mahasiswa. Kemudian pembimbingnya ada atau tidak. Kalau pembimbingnya ada langsung diplot dan seterusnya. Nah, dengan demikian baru tuh magang usaha kamu untuk membangun estafet bisa diklaim sebagai magang estafet. Baru tuh boleh gitu ya. Terus durasinya berapa lama? Kalau magang estafet itu bisa 1 semester, bisa 2 semester ya. Selama sudah mendapat arahan dari estafet ya, inisiator tadi ya. Yang saya bilang inisiator di Fakultas Ilmu Terapan yang tugasnya membantu, mendorong, membangun pedoman magang startup dan juga menyediakan pembimbing untuk magang startup. Nah, boleh nggak saya membangun startup, tapi pembimbingnya dari BTP kan? Sekarang BTP kan juga dia punya bisnis inkubator ya. Bisnis inkubator yang ada di BTP itu dia juga menyediakan fasilitator untuk mahasiswa yang akan membangun startup sendiri. Boleh didaftarkan sebagai magang estafet. Namun seperti yang saya bilang tadi, harus mendapatkan pembimbing salah satunya dari dosen FIT gitu ya. Jadi tidak benar-benar lepas gitu. Pembimbingnya dari luar FIT, kemudian mentornya dari FIT, terus pendanaannya juga dari luar gitu ya. Tidak tahu menahu tiba-tiba mau diklaim sebagai magang estafet. Tentu tidak seperti itu prosesnya ya. Jadi boleh di antara kamu, saya mah magangnya mau membangun perusahaan sendiri. Oh, bagus. Nah, tapi seperti yang saya bilang harus tetap dipandu oleh mentor atau pembimbing akademik dari yang ditunjuk oleh estafet. Biasanya sih dosen-dosen kami juga ya, dosen-dosen estafet juga biasanya. Nah, berikut.
Berarti ada yang sebutan magang kerja. Nah, ini magang kerja itu berarti mahasiswa kerja kan? Ya. Kerjanya dibuktikan dengan apa? Dengan SK pengangkatan. SK pengangkatan sebagai TLH atau freelance atau apalagi tuh? Pegawai tidak tetap lah ya gitu. Kemudian diperlihatkan dengan gaji ya. Biasanya ada slip gaji yang minimal jumlahnya 1 kali UMR di kotanya masing-masing. Ingat ya, UMR per kota kan beda-beda ya. Bandung aja udah berapa tuh sama Jakarta aja udah jomplang ya bedanya. Kalau di Jakarta UMR-nya udah 4,5-an gitu ya. Kalau di Bandung mungkin baru 4 ya. Kalau Jakarta 4,5 sampai 5 ya atau 5. Nanti dicek lagi ya. Nah, itu jadi gajinya minimal 1 kali UMR ya per bulannya. Kemudian ada SK pengangkatan sebagai freelance, sebagai PTLH, sebagai honorer, sebagai pegawai tidak tetap lah, apalah gitu ya. Nah, itu boleh kamu daftarkan nanti ke LKM sebagai magang kerja. Ya. Nah, kemudian ada lagi magang MBKM. Berarti magang MBKM apa? Magang MBKM itu magang program, sorry ya, program magang yang disiapkan oleh Mendikbud. Nah, dulu namanya MSIB ya, anak-anak atau adik-adik. MSIB yang terakhir itu MSIB 7 ya. Nah, kemudian harusnya kalau dilanjutkan sekarang MSIB 8 ya. MSIB 8 itu magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat. Ya, itu yang menyediakan programnya adalah Mendikbud lama ya, Pemendikbud pemerintahan lama. Nah, sekarang belum dilanjutkan lagi, belum ada lagi nih. Infonya akan ada lagi, tapi lebih kecil ruang lingkupnya dia. Jadi perusahaannya di apa? Lebih difilter lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi program magang belajar, sorry, Merdeka Belajar Kampus Merdekanya masih ada, masih lanjut, tetapi jenis-jenisnya lebih berkurang gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk yang magang bersertifikat dan studi independen yang bersertifikat. Nah, kalau yang sekarang udah ada itu yang ini ya, Bangkit, program Bangkit itu juga termasuk magang MBKM. Terus Magenta, ya, Magenta itu juga disebut sebagai magang MBKM juga. Lalu ada lagi magang MBKM yang dibikin oleh internal Teliu, ya. Nah, itu biasanya itu di unit-unit yang ada di Teliu, adik-adik dan anak-anak. Jadi seperti di Selo, ada di Putih gitu ya, ada juga di COE yang ada di Teliu, itu juga membuka magang ya. Nah, itu biasanya termasuk dalam magang MBKM dan pendaftarannya dikelola oleh BPA. BPA itu Badan Pengelolaan Akademik yang ada di Teliu ya. Next. Nah, ini skema magang untuk yang 1 semester. Terus durasinya aja udah berbeda ya dengan yang 2 semester ya. Ruang lingkupnya juga berbeda. Perusahaannya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau yang magang 1 semester itu boleh mencari perusahaan sendiri khususnya untuk magang mandiri ya. Tetapi untuk magang 2 semester itu hanya boleh di perusahaan yang sudah kerjasama dengan FIT atau di COE atau kakak yang emang sudah ditunjuk oleh FIT gitu ya. Nah, pelaksanaannya kalau yang 1 semester itu ganjil atau pilih ya, ganjil atau genap ya. Sedangkan semester untuk yang magang 2 semester dari ganjil ke genap ya. Nah, kemudian untuk penilaian untuk yang magang 1 semester hanya 1 kali ya di akhir periode magang. Sedangkan kalau magang 2 semester itu penilaiannya ada 2 kali, 6 bulan pertama 1 kali, kemudian di akhir magang 1 kali lagi ya. Nah, kemudian untuk yang magang 1 semester itu konversinya 8 ditambah 4 SKS, total ada 12. Sedangkan kalau yang konversi mata kuliah untuk magang 2 semester itu semua mata kuliah di semester 5 dan 6 itu dikonversi kecuali TA ya. TA itu yang sekarang tugas akhir itu ada penilaian sendiri ya. Jadi tidak mengambil murni dari nilai magang, tetapi ada penilaian sendiri untuk yang TA ya. Next. Nah, untuk yang periode magang, untuk yang ganjil sekarang nih ya, ganjil itu mahasiswa yang mengambil mata kuliah magang itu adalah mahasiswa di 3 perhotelan dan mahasiswa D4 TRM. Nah, sedangkan untuk yang semester genap,
mahasiswa yang mengambil mata kuliah magang itu sisanya ya ada D3 SI, D3 SIA, D3 RPLA, D3 TK, D3 TT, dan D3 manajemen. Nah, namun ini ada info terbaru. Info terbarunya itu sekarang mata kuliah magang itu isunya ya, ini baru isu ya, tapi belum diputuskan oleh pimpinan FIT ya, bahwa mahasiswa itu nanti akan dibuka peluang untuk mengambil mata kuliah magang di ganjil atau di genap untuk prodi manapun. Namun itu belum belum fix ya, itu baru isu saja dan tentu belum bisa disampaikan secara lugas ya di pertemuan sosialisasi ini. Ya, ya next. Nah, berikutnya mungkin disampaikan oleh Mbak Najwa selaku staf LKM yang memang memahami ya tentang agenda magang. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ina untuk waktunya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri lagi ya rekan-rekan, saya Najwa selaku staf layanan kerja sama dan magang. Mohon maaf di sini saya tidak bisa on cam karena takutnya terkendala jaringan nanti saat memaparkan materi begitu. Baik, mungkin untuk agenda magang ini merupakan timeline ya, timeline magang yang kami buat, tapi eh, mungkin ada juga nanti kalau misalkan ada perubahan gitu ya, ada perubahan timeline itu masih bisa terjadi juga. Nanti akan kami informasikan juga kalau misalkan ada perubahan begitu. Lalu di sini untuk pendaftaran magang itu kami tentukan timelinenya itu dari tanggal 12 Mei Senin besok ya, sampai dengan 15 Agustus 2025. Nah, setelah rekan-rekan melaksanakan pendaftaran, nanti itu dari kami juga ingin rekan-rekan mengonfirmasi penerimaan magang. Nah, kalau semisalkan sudah diterima magangnya oleh mitra, itu bisa melakukan konfirmasi penerimaan magang maksimal di tanggal 26 September 2025. Tapi kalau misalkan sudah ditentukan langsung gitu ya, misalkan penerimaannya, nah bisa juga langsung dikonfirmasi aja penerimaan magangnya. Jadi tidak harus menunggu maksimal 26 September 2025. Selanjutnya untuk pelaksanaan magang, nanti kalau misalkan udah diterima, pelaksanaan magangnya itu kami tentukan untuk yang periode ganjil itu dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2025. Nah, untuk timeline ini untuk periode ganjil dulu ya rekan-rekan, karena untuk yang nanti semester genap akan ada sosialisasi lagi. Nah, selanjutnya setelah kalian melaksanakan magang, kalian juga harus mengumpulkan berkas akhir magang. Nah, untuk berkas akhir magangnya itu maksimal di 16 Januari 2026 untuk pengumpulannya. Nah, nanti untuk yang Madusem, untuk batas nilai masuk dari pembimbing lapangannya itu kami batasi hingga 9 Januari 2026. Nah, nanti kalau misalkan memang ada kendala dan lain sebagainya, nanti batas input nilainya itu maksimal di 6 Februari 2026. Tapi diusahakan mengikuti untuk timeline yang ini dulu ya rekan-rekan. Tapi kalau misalkan nanti ada perubahan, nanti kami informasikan lagi. Nah, selanjutnya di sini ada contoh ya lowongan magang untuk magang fakultas. Tadi kan sudah dijelaskan juga ya oleh Bu Ina untuk magang fakultas itu seperti apa. Nah, ini untuk contoh lowongan magang yang diinputkan oleh mitra kerjasama di aplikasi kami, yaitu aplikasi Magang Talentan. Nah, untuk tanda lainnya juga, nanti dari LKM akan membuatkan poster untuk jenis magang fakultas dan akan dipublish di Instagram Magang FIT. Sebelumnya suara saya terdengar kan? Terdengar, Bu. Baik. Kita lanjut. Di sini ada tahap pelaksanaan magang. Nah, oke, kami ingatkan kembali untuk mata kuliah magang itu diambil di saat kalian memang apa namanya melaksanakan magang, bukan mendaftar magang. Jadi kalau misalkan tadi kan dijelaskan oleh Bu Ina, untuk yang periode ganjil itu hanya 2 prodi yang mengambil mata kuliah magang kan, ada D3 Perhotelan dan juga S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia. Nah, jadi untuk prodi selain 2 tersebut, tidak usah mengambil mata kuliah magang dan juga seminar magang di periode ganjil, tapi nanti mengambilnya di periode genap gitu.
Lalu kalau misalkan ada mahasiswa yang mengulang atau mahasiswa yang sudah habis masa studi, terus kalau semisalkan apa namanya memang harus magang lagi, itu ambil mata kuliah magangnya gitu. Jangan sampai kalian mau magang lagi, tapi nggak diambil mata kuliah magangnya gitu. Nanti untuk penilaiannya tidak bisa diinputkan begitu. Lalu untuk alur magang secara umum, itu yang pertama ada daftar magang. Tadi kan sudah disampaikan juga ya di agenda magang, jadi kalian harus mendaftar magang dulu, terus nanti harus mengonfirmasi penerimaan magangnya, lalu nanti kalau misalkan udah diterima magang, kalian harus melaksanakan magang sesuai prosedur yang ada di perusahaan tempat magang kalian. Nanti kalau misalkan sudah, kalian juga harus melakukan presentasi kepada pembimbing magang dan juga harus dinilai magangnya oleh pembimbing magang kalian. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah presentasi dan juga sudah mendapatkan penilaian, rekan-rekan juga harus mengumpulkan berkas akhir magang di aplikasi magang Talenter. Nah, selanjutnya di sini ada juga alur pendaftaran magang fakultas ya, untuk jenis magang fakultas. Karena ada perbedaan antara magang fakultas dan juga magang non-fakultas, seperti mandiri, kerja, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang magang fakultas, itu pendaftaran magangnya bisa melalui lowongan yang telah tersedia di aplikasi Talenter. Nah, tadi juga sudah diberitahu ya, ditandai juga dengan poster yang nanti akan di-upload oleh LKM melalui Instagram Magang FIT. Nah, kalau misalkan sudah mendaftar, kalian harus meminta persetujuan dosen wali dan juga kaprodi atas pengajuan magang di aplikasi Talenta. Tadi juga sudah disinggung ya oleh Bu Ine. Jadi nanti kalian bisa menghubungi di luar aplikasi, bukan di aplikasinya ya untuk menghubunginya, tapi nanti juga akan ada notifikasi ke email masing-masing dosen wali dan juga kaprodi. Tapi kalian tetap harus memfollow up dosen wali dan juga kaprodi. Nah, kalau misalkan untuk yang magang fakultas ya, untuk yang magang fakultas ini tidak semuanya akan diberangkatkan magang 2 semester, magang fakultas 2 semester. Nanti itu akan diseleksi dulu oleh internal, oleh dosen wali dan juga kaprodi. Kalau misalkan sudah lolos persetujuan dari kaprodi, kalian bisa ada kesempatan untuk melaksanakan magang 2 semester dan datanya akan sampai ke perusahaannya. Nah, kalau misalkan sudah disetujui, nanti dari LKM akan membuatkan surat pengantar magang dan dikirimkan melalui aplikasi Talenter. Tapi rekan-rekan tidak perlu mengirimkan kembali untuk surat pengantar magangnya ke mitra, karena kan yang membuat lowongannya itu mitra ya. Jadi rekan-rekan tidak usah mengirimkan surat pengantarnya ke mitra. Nanti rekan-rekan juga akan mendapatkan surat pengantar magang tersebut di aplikasinya. Lalu selanjutnya, kalau misalkan sudah dikirimkan surat pengantar magangnya, nanti kan ada seleksi ya, tadi juga sudah disinggung oleh Bu Ine, akan ada seleksi dari perusahaannya. Nah, nanti dari perusahaan akan mengirimkan bukti penerimaan juga di aplikasi Talenten. Jadi kalian tidak perlu mengonfirmasi atau mengirimkan surat penerimaan magang ke aplikasi Talenten, karena surat penerimaan magangnya itu akan langsung dikirimkan oleh mitra dan nanti LKM juga akan melihat bukti penerimaan tersebut. Nah, kalau misalkan udah diterima melaksanakan magang, jangan lupa kalian harus mengonfirmasi penawaran di aplikasi Talenten. Karena agar terdata, oh kalian sudah mulai magangnya. Atau mungkin nanti kalau misalkan kalian kurang seret sama apa namanya magangnya gitu, untuk lowongan magangnya bisa mengundurkan diri. Tapi dengan catatan ya, ini kita menyarankan untuk tidak mengundurkan diri kalau misalkan kalian melaksanakan magang fakultas dan sudah tentu diterima gitu. Jadi kalian diusahakan sebisa mungkin untuk memulai magang di lowongan tersebut yang sudah diterima oleh mitra. Nah, selanjutnya di sini ada alur pendaftaran magang untuk yang non-fakultas. Nah, untuk yang non-fakultas juga tadi sudah disinggung juga oleh Bu Ina, nanti untuk pendaftaran magangnya itu diajukan sendiri melalui aplikasi Talentern. Nah, nanti rekan-rekan diminta untuk mengisi data-data pengajuan magang yang sesuai dengan kebutuhan di aplikasi. Nanti kalau misalkan sudah mengisi data-data tersebut, rekan-rekan juga sama ya seperti yang magang fakultas,
perlu meminta persetujuan dosen wali dan juga Kaprodi di aplikasi Talenten, di approve-nya ya, di approve-nya di aplikasi Talenten. Nah, nanti kalau misalkan sudah di-approve, sama juga dibuatkan surat pengantar magang oleh LKM dan dikirimkan melalui aplikasi. Tapi bedanya, nanti untuk yang mengajukan magang non-fakultas, rekan-rekan harus mengirimkan kembali ke mitra untuk surat pengantar magangnya. Nanti bisa di-download untuk surat pengantar magangnya di aplikasi, tapi nanti dikirimkan oleh rekan-rekan ke mitranya masing-masing. Gitu. Nanti kan sudah ada seleksi juga di luar aplikasi, bla 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 gitu ya, rekan-rekan. Nanti dikirimkan juga surat penerimaan magang oleh perusahaan, tapi tidak melalui aplikasi karena kan memang lowongannya dibuatkan oleh rekan-rekan sendiri. Jadi rekan-rekan perlu mendownload surat penerimaan tersebut, lalu kirimkan oleh rekan-rekan di aplikasi Talenten secara mandiri. Nah, sama juga kalau misalnya udah diterima oleh perusahaan, jangan lupa konfirmasi penawaran di aplikasi Talenten. Jadi rekan-rekan bisa mengklik mulai magang atau mengundurkan diri. Tapi disarankan juga kalau misalkan udah dapat magang, jangan mengundurkan diri. Takutnya nanti susah lagi buat nyari tempat magangnya gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pelaksanaan magang. Nah, jangan lupa rekan-rekan harus izin orang tua bila nanti magangnya di luar kota tempat tinggalnya. Lalu jangan lupa selama magang, jangan keasikan magang tapi nggak bimbingan gitu. Jadi rekan-rekan harus bimbingan dengan dosen pembimbing akademik selama pelaksanaan magang. Oh ya, jadi gini, nanti selama magang itu rekan-rekan harus didampingi oleh satu pembimbing lapangan dari perusahaan tempat magangnya dan satu pembimbing akademik dari internal prodi. Tapi untuk proses bimbingan bisa dengan dosen pembimbing akademik gitu. Lalu jangan lupa ya attitude dan kedisiplinannya gitu ya. Dikontrol juga, jangan lupa untuk masuk terus magangnya, jangan banyak izin juga. Terus berikan kinerja yang terbaik dari rekan-rekan. Karena tadi kan sudah disinggung juga oleh Bu Ine kalau misalkan rekan-rekan magangnya bagus gitu ya kinerjanya nanti ada peluang untuk direkrut oleh perusahaan. Lalu kalau misalkan selama magang, rekan-rekan ada insiden, nah itu bisa menggunakan fasilitas Telkomedika yang diberikan oleh kampus dan bisa mengunjungi klinik Telkomedika terdekat. Selanjutnya di sini saat pelaksanaan magang, rekan-rekan harus mengerjakan laporan magang. Tadi kan sama juga ya sudah disinggung oleh Bu Ine. Jadi kalau misalkan saat melaksanakan magang, rekan-rekan juga harus mengerjakan laporan magang. Nah, untuk template magang 1 semester itu disediakan oleh LKM. Tapi kalau untuk laporan akhir magang 2 semester itu bisa menggunakan template buku tugas akhir yang disediakan oleh layanan akademik Fakultas Ilmu Terapan. Nanti juga kalau misalkan dari LAA-nya belum mengirimkan, nanti dari LKM juga akan menyediakan di folder gitu. Nanti ada ya link foldernya. Lalu selanjutnya rekan-rekan bisa mengisi logbook di aplikasi Talenten. Nah, untuk pengisian logbook ini nanti bisa melalui aplikasi Talenten menu kegiatan saya yaitu dan logbook kegiatan. Nanti juga akan didemonstrasikan oleh operator Talenten ya untuk di perihal yang ada di aplikasi Talentennya. Nah, terus nanti rekan-rekan harus mencatat kerja harian secara mingguan juga. Nah, terus dipastikan kalau mau mengisi logbook, rekan-rekan harus secara berurutan ya, tidak melompati tanggal ataupun bulan. Terus biasanya juga ada kasus mahasiswa itu lupa untuk mengubah filter bulan. Lupa mengubah filter bulan yang ada di logbook Talenten. Nah, jadi jangan lupa untuk memilih bulan yang sesuai sebelum mengisi logbook. Lalu setelah kalian mengisi logbook, nanti itu akan ada pengajuan logbooknya dari rekan-rekan. Tapi kalau misalkan sudah diajukan, rekan-rekan sudah tidak bisa mengedit lagi logbook tersebut. Dan nanti rekan-rekan bisa meminta persetujuan dari pembimbing lapangan untuk logbooknya melalui aplikasi Talenten. Lalu selanjutnya, rekan-rekan juga harus membuat dokumen implementasi kegiatan atau yang biasa kita sebut IA. Nanti ada juga template-nya dari LKM, nanti rekan-rekan bisa melengkapi bagian yang diberi tanda kuning oleh LKM di template. Lalu bisa juga menambahkan logo perusahaan di bagian kiri atas. Lalu nanti untuk dokumennya ditandatangani
oleh pihak perusahaan, boleh oleh HR atau boleh oleh direktur atau kepala bagian, itu boleh. Dan kalau misalkan berhalangan untuk tanda tangan basah, bisa juga digital. Nanti juga rekan-rekan harus membubuhkan cap perusahaannya juga. Begitu. Lalu ini catatan juga ya. Jadi tidak semua mahasiswa magang itu membuat dokumen implementasi kegiatan IA. Untuk mahasiswa yang mengikuti magang fakultas 2 semester di internal kampus atau di eksternal kampus, dan juga mahasiswa yang melaksanakan magang fakultas 1 semester di eksternal, kayak di mitra ya, kalau eksternal tuh, kalau internal tuh lebih di unit-unit universitas gitu ya. Itu dokumen IA-nya akan dibuatkan oleh LKM. Dan rekan-rekan juga tidak perlu mengumpulkan IA tersebut ke aplikasi Talenta. Tapi kalau untuk yang magang mandiri, magang startup, dan lain sebagainya, itu wajib membuat dokumen implementasi kegiatan atau IA. Nah, untuk berkas magang, ini ada berkas wajib ya. Jadi untuk yang berkas wajibnya itu ada laporan akhir magang, dan juga tadi ya, dokumen implementasi kegiatan. Nah, kalau semisalkan nanti ada mahasiswa yang magang di dalam satu perusahaan yang sama, itu bisa menggunakan satu IA saja. Nanti ada yang namanya IA kelompok dan individu. Nanti kalau misalkan ada banyak mahasiswanya bisa menggunakan IA kelompok. Tapi kalau misalkan cuman sendiri, boleh menggunakan IA individu. Nah, untuk yang magang fakultas 1 semester di internal Telkom, itu dokumen IA-nya diganti dengan surat keterangan telah melaksanakan magang dari tempat magang. Jadi tidak membuat dokumen implementasi kegiatan atau IA. Nah, ada juga berkas khusus. Kalau nanti ada mahasiswa yang melaksanakan magang startup, nanti itu biasanya diberikan surat selesai magang dengan rekomendasi nilai dari pembina startup. Jadi nanti juga dilampirkan. Nah, lalu kalau ada yang mengikuti magang kerja, nanti harus melampirkan slip gaji 3 bulan. Minimal besaran gaji per bulannya itu 1 kali UMR, kota domisili kantor. Nah, untuk berkas-berkas ini disatukan di laporan akhir magang di bagian lampirannya, kecuali untuk dokumen yang nomor 2. Nah, untuk nama filenya ini sudah ditentukan juga ya. Jadi, formatnya nim underscore nama underscore dan harus dalam bentuk format PDF. Dan ini contoh cover laporan magangnya. Nah, selanjutnya di sini ada bagian presentasi dan penilaian magang. Nah, tadi kan alur magang itu ada presentasi dan penilaian magang ya. Nah, untuk presentasinya ini ke dosen pembimbing akademik minimal 1 minggu sebelum magang berakhir. Nah, kalau misalkan rekan-rekan bingung dosen pembimbing akademik aku siapa ya? Atau pembimbing lapangan aku siapa ya? Itu bisa lihat juga di aplikasi Talenten di menu logbook kegiatan. Nah, nanti jangan lupa juga menghubungi dosen pembimbing dengan bahasa yang sopan dan santun, lalu nanti menjadwalkan presentasinya, boleh online atau onsite, itu tergantung nanti dari dosen pembimbing akademiknya. Lalu jangan lupa juga mempersiapkan materi presentasi dengan baik agar rekan-rekan bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, untuk penilaian nanti dinilai oleh pembimbing lapangan dan juga pembimbing akademik di aplikasi Talentan menggunakan email pembimbing lapangan dan juga email dosen masing-masing. Nah, ini ada rubrik penilaian juga ya untuk magang. Jadi, untuk magang itu terbagi 2 ya untuk mata kuliahnya. Itu ada mata kuliah magang sama mata kuliah seminar magang. Nah, untuk mata kuliah seminar magang ini besaran SKS-nya 4. Nah, untuk penilaiannya itu 100% dari dosen pembimbing akademik. Karena untuk seminar magang kan presentasinya dengan dosen pembimbing akademik. Jadi, penilaiannya nanti didapatkannya dari pembimbing akademik secara 100% gitu ya. Nah, ini untuk rubriknya. Kalau misalkan rekan-rekan mau screenshot juga boleh gitu ya. Lalu ini untuk mata kuliah magang, besaran SKS-nya itu 8. Nah, penilaiannya ini campuran dari dosen pembimbing akademik dan pembimbing lapangan. Tapi untuk persentasenya itu berbeda. Kalau untuk dosen pembimbing akademik itu 40%, kalau pembimbing lapangan itu 60%. Jadi kalau misalkan nilai magangnya kecil dari pembimbing lapangan, takutnya jadi tidak terbantu. Karena kan ini persentasenya lebih besar ya untuk yang pembimbing lapangan. Jadi diusahakan magangnya
yang bagus kinerjanya gitu ya, dan disiplin juga, karena attitude yang paling penting juga. Nah, selanjutnya untuk pengumpulan berkas akhir magang, itu nanti dikumpulkan di aplikasi Talenten. Nanti juga melalui menu kegiatan saya, lalu ada menu berkas akhir magang. Nah, nanti juga akan diverifikasi oleh LKM, apakah berkasnya sudah lengkap atau belum lengkap dan lain sebagainya, nanti akan dikomen oleh LKM. Di komennya akan seperti ini. Kalau misalkan lengkap, di komennya berarti tanda berkasnya sudah lengkap, benar, dan tepat waktu. Kalau misalkan ada komen lengkap terlambat, nah berarti tanda berkasnya itu sudah lengkap tapi terlambat dikumpulkan. Lalu ada juga yang belum lengkap. Nah, terus kan ada yang di dalam kurungnya itu. Kalau misalkan yang ada di dalam kurungnya itu biasanya hal yang harus diperbaiki. Nanti kalau misalkan udah diperbaiki dan dilengkapi, bisa dikumpulkan kembali. Nah, untuk yang magang 1 semester, semua berkas akhir magangnya itu dikumpulkan di periode ganjil dan dikumpulkan di aplikasi Talenta. Pulang boleh nggak? Ya, baik, dilanjutkan ya. Jadi untuk yang magang 2 semester itu di periode ganjilnya hanya dinilai hanya diberikan nilai oleh pembimbing lapangan dan juga pembimbing akademik. Nah, untuk pengumpulan berkasnya itu di periode genap. Nah, semua berkas akhir magangnya dikumpulkan di periode genap. Lalu untuk yang magang 2 semester itu kan menggunakan template buku TA ya. Jadi itu bisa diakui sebagai laporan magang juga. Tapi nanti untuk covernya itu ada yang khusus magang. Jadi nanti diganti terlebih dahulu untuk covernya. Nah, selanjutnya untuk ketentuan nilai dan sanksi, kalau semisalkan nilai magang itu nanti diinputkan di aplikasi Talenten oleh LKM sebagai tanda berkas sudah lengkap. Nah, nanti juga nilainya akan diinputkan secara periodik sebelum masa yudisium oleh LKM. Nah, nanti dari LAA juga akan menginputkan nilai ke Igrasias. Jadi, sebisa mungkin rekan-rekan harus tepat waktu ya untuk dinilai oleh pembimbing lapangan dan pembimbing akademik untuk penilaiannya. Lalu ada juga sanksi magang. Nah, untuk sanksi magangnya ini, kalau misalkan rekan-rekan curang gitu ya dalam penilaiannya, itu nanti akan diberikan sanksi akademik. Dan kalau misalkan rekan-rekan mengirimkan, misalkan penilaiannya terlambat ya, dan berkasnya juga terlambat atau di luar batas akhir, nanti nilai akhirnya bisa dikurangi 20 poin. Nah, kalau misalkan melewati semester, itu rekan-rekan harus wajib mengulang mata kuliah magang gitu. Jadi diusahakan jangan terlambat ya, dan jangan juga mencurangi penilaiannya gitu. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk Ibu Ina dan Mbak Najwa atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi demonstrasi cara mendaftar lowongan magang melalui aplikasi Talenter yang akan dipandu langsung oleh rekan saya, Mas Raffi, selaku operator Talenter. Baik, terima kasih Mbak Sandu. Kepada Mas Izin Raffi, subscribe. kami persilahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Rofi Sultan sebagai operator aplikasi Talenter. Sebelum saya melakukan demonstrasi, saya ingin menginformasikan bahwa email yang kami inputkan adalah email SSO rekan-rekan, dan pastikan akun SSO aktif dan bisa diakses. Kalau misalnya akun SSO teman-teman tidak dapat diakses, teman-teman bisa menghubungi LKM di luar jam sosialisasi untuk mengubah email aktif rekan-rekan yang lainnya. Nah, untuk halaman aplikasi Talenter mungkin seperti ini. Teman-teman bisa klik tombol masuk. Nah, jika teman-teman belum mempunyai akun, teman-teman bisa eh, klik create an account. Nah, teman-teman bisa memilih role sebelumnya sebagai mahasiswa dan memasukkan NIM teman-teman semua. Nah, kalau sudah berhasil,
teman-teman, maka tampilan seperti ini. Dan teman-teman bisa mengecek email SSO teman-teman semua untuk mengatur password aplikasi Talenter. Untuk tampilan emailnya mungkin seperti ini. Nah, jika teman-teman sudah mengatur password, teman-teman bisa langsung melakukan login pada aplikasi menggunakan email dan password yang sebelumnya. Nah, sebelum melakukan pendaftaran magang, teman-teman bisa mengisi profil terlebih dahulu dan harus eh, kelengkapan profilnya menyentuh di atas 80% dan teman-teman baru bisa melakukan pendaftaran magang. Nah, untuk lowongan magang fakultas sudah tersedia di aplikasi pada menu lowongan magang dan teman-teman bisa memilih jenis magangnya, ingin magang seperti apa. Di sini saya akan mencoba melamar eh, magang sebagai operator. Nah, untuk detail kualifikasinya, teman-teman dapat mengecek dengan mengklik lowongan magang. Mungkin tampilan seperti ini. Nah, jika teman-teman semua tertarik dengan lowongan ini, teman-teman bisa langsung melakukan lamar pada lowongan tersebut dengan mengklik tombol lamar. Nah, di sini terdapat informasi pribadi dan berkas persyaratan yang dibutuhkan untuk melamar. Nah, ini saya demonstrasikan bagaimana melamarnya. Nah, jika berkas persyaratannya sudah benar, teman-teman bisa mengisi alasan mengapa harus diterima di perusahaan ini. Nah, jika sudah, teman-teman bisa mengklik kirim lamaran sekarang. Nah, untuk mengecek status lamaran teman-teman, teman-teman bisa mengecek pada fitur kegiatan saya, status lamar magang, dan mencari lowongan magang yang sebelumnya dilamar. Teman-teman bisa mengklik lowongan tersebut. Nah, di sini terdapat 5 proses. Yang pertama ada praseleksi oleh internal, screening, seleksi, lamaran, dan diterima. Nah, untuk proses pertama itu praseleksi oleh internal dilakukan 3 approval. Yang pertama ada dosen wali, kaprodi, dan LKM. Nah, teman-teman harus menghubungi dosen wali untuk melakukan approval. Jika sudah dosen wali sudah melakukan approval, maka statusnya akan berubah menjadi menunggu approval kaprodi. Dan teman-teman harus menghubungi kaprodi untuk melakukan approval. Jika teman-teman sudah melakukan menghubungi kaprodi, teman-teman bisa menghubungi LKM atau menghubungi LKM untuk melakukan approval. Nah, dari LKM nanti akan mengirim surat pengantar magang. Eh, dapat dilihat dengan dapat dilihat dengan di scroll ke bawah, mungkin terdapat pada bawah ini. Nah, untuk selanjutnya ada proses screening. Data teman-teman sudah masuk ke data perusahaannya untuk ngecek data data kalian di perusahaannya. Nah, jika sudah melewati tahap screening, teman-teman tahap selanjutnya ada seleksi. Untuk contoh surat pengantaran mungkin seperti ini. Nah, untuk tahap selanjutnya ada seleksi. Nah, untuk tahap seleksi ini mungkin ditentukan oleh perusahaannya seperti wawancara dan lainnya. Nah, jika sudah melewati tahap seleksi, selanjutnya ada tahap penawaran. Nah, jika tahap
sudah mencapai tahap penawaran, teman-teman bisa mengklik tombol kembali dan teman-teman bisa memilih ingin menerima magang atau mengundurkan diri. Kalau teman-teman memilih mulai magang, eh, maka statusnya akan berubah seperti ini. Dan jika teman-teman nolak eh, lamaran tadi, maka eh, gambarannya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, jika teman-teman sudah mulai magang, teman-teman harus mengisi logbook pada kegiatan saya, logbook mahasiswa. Nah, dari sini LKM akan mengupload sebuah surat, yaitu surat keterangan magang. Dan teman-teman baru bisa mengisi logbook. Nah, untuk tampilan logbook mahasiswa, di sini terdapat informasi tentang pembimbing akademik, pembimbing lapangan, program magang, durasi magang, dan periode kegiatan. Untuk mengisi logbook, teman-teman harus set eh, bulan terlebih dahulu dan pastikan sesuai dengan mulai magang. Nah, nah, teman-teman bisa klik buat logbook minggu ini. Nah, dibuatnya per minggu dan diisi setiap hari. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik logbook minggu ke-1. Nah, untuk hari Minggu sudah di-set hari libur. Dan jika teman-teman misalnya sakit atau ada kegiatan, teman-teman bisa meng-set hari libur. Nah, jika ada kegiatan pada hari tersebut, teman-teman bisa mengklik buat laporan harian. Nah, di sini teman-teman mengisi pekerjaan apa saja yang dilakukan hari ini. Nah, di sini teman-teman memilih mood pada hari ini, misalnya teman-teman lagi senang ataupun sedih. Dan teman-teman klik simpan. Nah, sebelum mengajukan logbook, teman-teman sudah pastiin sudah benar dan tidak ada kesalahan. Jika sudah mengajukan logbook, maka logbook yang sudah diajukan tidak bisa diubah. Nah, teman-teman bisa kembali lagi. Nah, di sini dapat status belum setujui. Nah, teman-teman bisa menghubungi pembimbing lapangan untuk melakukan approval oleh pembimbing lapangan. Nah, kalau sudah menghubungi pembimbing lapangan, maka statusnya akan berubah menjadi disetujui. Nah, untuk tahap selanjutnya ada eh, peng- apa pengumpulan berkas pada fitur kegiatan saya berkas akhir magang. Nah, di sini eh, yang wajib dikumpulkan adalah laporan magang. Nah, di sini statusnya menunggu diverifikasi dan dokumen teman-teman akan dicek oleh LKM terlebih dahulu. Jika LKM sudah ngecek, maka statusnya akan berubah menjadi lengkap atau menunggu atau revisi. Nah, untuk selanjutnya ada fitur eh, melihat nilai magang pada kegiatan saya dan nilai magang. Nah, untuk nilai magang itu diisi oleh pembimbing lapangan, pembimbing akademik, dan nilai akhir magang. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Mas Rofi atas demonstrasi aplikasinya. Semoga teman-teman semakin paham untuk alur pendaftaran magang di aplikasi Talentan. Sebelumnya mungkin ada tambahan dari Mbak Najwa. Saya persilahkan. Persilahkan Mbak Najwa. Baik, Mbak Sandy, terima kasih. Mungkin di sini saya mau menambahkan aja. Tadi Mas Rofi kan sudah mendemonstrasikan ya untuk aplikasi Magang Talenter. Nah, untuk emailnya itu nanti yang terdata di master data admin LKM itu email student. Tapi kalau semisalkan nanti ada kendala dari emailnya, kalau misalkan mau diganti, boleh menghubungi LKM ya di luar sosialisasi ini. Nah, lalu untuk demonstrasi tadi, itu demonstrasi untuk lamaran magang jenis magang fakultas. Nah, untuk yang magang mandiri atau magang selain magang fakultas, itu sedang dalam tahap pengembangan dari developer. Jadi nanti kalau semisalkan sudah jadi gitu ya fiturnya, nanti akan kami informasikan lagi ke mahasiswa. Begitu. Jadi untuk sementara pengajuan magang mandiri atau di luar jenis magang fakultas belum bisa dilakukan. Begitu. Mungkin tambahannya itu saja Mbak Sandy. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Najwa. Sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand lalu on mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Ada yang ingin bertanya? Boleh teman-teman, mungkin masih ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan mengenai alur di Talenten atau di eh, alur yang penjelasannya mungkin bisa ditanyakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Irhas. Izin bertanya, apakah sesi hari ini memiliki rekaman yang bisa diakses untuk jadi Oke, untuk Mas Irhad itu record Zoom-nya nanti akan kami share ke Instagram Magang Evita ya. Jadi ditunggu aja, di follow Instagramnya. Lalu dari Mas Surya, mohon maaf sebelumnya Ibu, Mbak dan Mas, apakah PPT dan materi yang sudah disampaikan bisa di-share setelah Zoom? Untuk itu, Ibu atau Mbak Najwa, Baik. bagaimana? Jadi untuk PPT atau materinya ya, itu tidak kami share, tapi nanti rekan-rekan bisa mengulang untuk melihat record Zoom-nya ya. Baik, terima kasih Mbak Najwa. Lanjut, selanjutnya itu mau tanya Kak, untuk magang bekerja, apakah bisa 2 semester atau bagaimana? Itu bisa dibantu jawab untuk Ibu Ina atau Mbak Najwa? Baik, Ya, oke. Baik, Ibu. Ya, oke. Apa pertanyaannya, Mbak? Mbak Sandi? Tadi untuk magang bekerja, apakah bisa 2 semester atau bagaimana Ibu? Iya, tadi udah disampaikan ya, magang bekerja itu bisa 1 semester, bisa 2 semester. Kalau 1 semester bisa di semester ganjil atau genap. Kalau 2 semester dimulai di ganjil, berakhir di genap. Ya, oke, makasih. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya dari Mas Farid, dan izin bertanya Bu, untuk magang MBKM Magenta, apakah bisa masuk ke Madusem, serta untuk magang Digistar Telkom, apakah bisa masuk ke magang MBKM tersebut? Mungkin bisa dibantu Ibu Ina atau Mbak Najwa. Durasinya berapa lama ya untuk yang Magenta? Setahu saya 1 semester ya, 4 bulan sampai 6 bulan. Kalau durasi 4 sampai 6 bulan, itu berarti masuknya ke Masasem, bukan ke Madusem. Sama halnya dengan Digital Telkom juga gitu. Masuk ke magang MBKM, iya bisa masuk ke magang MBKM apabila memang sudah dibuka ya oleh Telkom University di BPA, dari BPA nanti dia buka nih program-program MBKM Magenta dan Digistar Telkom misalnya gitu ya. Itu setahu saya semuanya durasinya nggak ada yang 2 semester ya. Semua durasinya 1 semester, jadi 4 sampai 6 bulan. Setelah itu selesai. Kalau ada lagi itu berarti untuk peserta yang baru, bukan peserta lama dilanjutkan, tidak. Tapi untuk peserta yang baru gitu. Jadi bisa nggak diklaim sebagai MBKM 1 semester, bisa ya, selama diakui oleh prodi ya, atau mendaftarnya melalui BPA
Biasanya BPA itu yang ini, yang apa, bikin pendaftaran itu ya. Ya, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya dari ada Mbak Nurul Azizah. Selamat siang, saya Nurul Azizah Kumara. Izin bertanya Bu mengenai, mohon izin berikut pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan ya untuk Nurul. Itu magang estafet, apakah bisa dijadikan magang 2 semester? Bagaimana alur sebaiknya untuk pendaftaran estafet? Mungkin, Ya, mungkin satu dulu ya, satu-satu dulu ya. iya Ibu. Magang estafet bisa dijadikan magang 2 semester, bisa ya. Nah, selama ini yang magang di Collab, RA Collab yang di lantai 4 ya. Kalau kamu lihat itu ada kantin, terus kantinnya nyambung tuh dengan kantor Collabnya. Itu adalah salah satu RA yang menampung mahasiswa Madusem, tapi sehari-harinya mereka membangun startup gitu ya. Cuman Collab itu membukanya sebagai magang 2 semester nanti di talenternya. Tetapi sesungguhnya itu adalah eh, apa, startup 2 semester ya, magang estafet 2 semester gitu ya. Jadi bisa banget ya. Nah, yang nomor 2 apa tuh ya, Mbak? Untuk yang nomor 2, bagaimana konversi magang estafet atau membangun startup dengan kesesuaian seluruh mata kuliah di semester tersebut? Apakah sepenuhnya dapat dikonversi juga, Bu? Kalau magang 2 semester tadi udah disampaikan, magang 2 semester itu konversinya all mata kuliah di semester 5 dan all mata kuliah di semester 6 kecuali TA. Untuk yang nomor 3, mengantisipasi tidak diterimanya di satu pengajuan lamaran magang di Talenter, apakah bisa daftar di 2 lowongan, ataukah tidak bisa dan perlu dicoba satu persatu? Mungkin Mbak Najwa bisa jawab ya. Silakan untuk Mbak Najwa. Baik, izin menjawab sebentar. Oke. Kalau untuk pendaftaran magang, itu kami batasi ya, maksimal 2 pendaftaran atau 2 pengajuan. Kalau semisalkan nanti di salah satu pengajuannya itu ada yang ditolak, atau misalkan dari kalian mengundurkan diri, itu bisa nanti kembali mendaftarkan lagi. Jadi seperti ada satu kuotanya lagi gitu. Tapi kalau misalkan dua-duanya ditolak, mangga nanti boleh ajukan lagi 2 pendaftaran, begitu. Ya baik Mbak Najwa, terima kasih. Lalu selanjutnya ada dari Mbak Dewi, itu Kak maaf mau konfirmasi. Jadi untuk Madusem di tahun ini hanya diperbolehkan untuk 2 jurusan yang sudah disebut tadi. Untuk sisanya apakah masih ada kemungkinan akan berubah? Itu Kalau bagaimana? izin menjawab ya, kalau untuk magang 2 semester itu bisa untuk semua prodi. Kalau untuk magang 1 semester di periode ganjil itu hanya diperbolehkan untuk 2 jurusan yang tadi saja, yaitu prodi perhotelan dan juga prodi S1 terapan TRM. Tapi kalau untuk yang magang 2 semester itu bisa untuk seluruh prodi gitu. Kalau misalkan magang 1 semester itu tidak bisa oleh prodi selain perhotelan dan juga TRM. Begitu Mbak Sandy. Ya, baik. Terima kasih Mbak Najwa. Lalu ini ada dari Mas atau Mbak Lintang. Izin bertanya Kak, mungkin aku kurang dengar atau memang belum dijelaskan. Misal case-nya seperti ini, jalur lulusnya mau ambil Madusem, lalu semester ganjil ambil magang 1 semester di Telkom, lalu semester genapnya ikut magang mandiri, bisa atau tidak ya? Mbak Najwa Tunggu. Izin menjawab juga untuk yang ini ya. Kalau Madusam, itu kan tadi sudah disampaikan sebetulnya. Jadi kalau untuk yang magang 2 semester itu hanya bisa oleh mitra yang sudah bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Terapan. Nama jenisnya kan itu jenis magang fakultas. Nah, jadi kalau semisalkan mau mengikuti magang 2 semester, harus dari awalnya sudah terdaftar magang 2 semester di satu tempat saja. Tidak bisa, misalkan 1 semester diganjilnya eh, di Telkom, lalu semester genapnya di luar Telkom misalkan itu gak bisa, jadi harus dalam satu tempat saja gitu. Ya, izin Baik, Ibu. menambahkan ya, Iya menambahkan. Ibu. Jadi ada juga yang mahasiswa mendaftar di awalnya Madusem.
magang 2 semester. Tetapi harusnya kan durasi 9 sampai 12 bulan ya di satu perusahaan. Tetapi oleh perusahaan dianggap performansnya tidak mencukupi atau banyak ini ya tidak hadir dan seterusnya sehingga diputus tuh. Jadi hanya 1 semester itu ada juga yang kayak gitu ya. Sehingga langsung berubah ya ininya statusnya menjadi MBKM 1 semester. Nah, untuk yang berikutnya maka dia harus mengambil magang kembali. Ya, kalau eh, dia di prodi selain 2 prodi tadi ya, misalnya prodinya prodi SI gitu ya. Di awal dia mendaftar Madusem di PT Telkom, misalnya Telrek 3 gitu ya. Ternyata di Telrek 3-nya nggak jadi nih sampai 2 semester, durasi 9 sampai 12 bulan. Karena mahasiswanya dianggap tidak perform. Nah, sehingga diputus oleh mitra hanya 1 semester saja dikembalikan. Istilahnya namanya dikembalikan ya. Maksudnya dikembalikan ke kampus sehingga statusnya itu nanti berubah dari Madusem ke MBKM 1 semester. Kemudian di semester depannya karena dia harus mengambil mata kuliah magang, nah dia harus mengulang magang kembali ya. Tapi magangnya berarti 1 semester ya. Kalau magang 1 semester kan boleh magang mandiri gitu ya. Magang mandiri itu artinya cari perusahaan sendirilah gitu ya. Perusahaan siapa kek, bapaknya kek, ibunya kek gitu ya. Untuk memenuhi apa mata kuliah tersebut. Itu kira-kira seperti itu ya. Jadi ada nggak sih sebetulnya pemutusan di tengah-tengah ada itu ya beberapa. Dulu banyak loh ya masih adik-adik atau anak-anakku. Nah sekarang kami mengevaluasi ya. Jadi tidak boleh mahasiswa itu performansi bukan tidak boleh ya sebaik mungkin mahasiswa itu perform sehingga pemutusan itu dihindari karena itu sebut jatuhnya jelek ya nanti ininya mitranya kapok ya kecuali ada nggak sih yang pemutusan itu diusulkan oleh mahasiswa karena nggak betah ada juga ya, dengan berbagai pertimbangan disetujui oleh kampus oleh LKM oleh FIT sehingga dia statusnya tadinya madusem berubah menjadi MBKM 1 semester dan semester depannya harus mengulang magang kembali kalau ya kalau mata kuliah magangnya belum diambil tuh di semester ganjil sehingga dia mengambil mata kuliah digenapkan jadi magangnya harus di apa diambil di semester genap gitu ya nah kira-kira gitu jadi ada tuh pemutusan magang 2 semester itu baik oleh mitra ataupun oleh mahasiswa ya tapi itu jarang semakin sekarang semakin jarang ya mungkin ada kasus satu satu orang aja ya 1 atau 2 orang aja di periode 2024-2025 sebelumnya banyak gitu ya dan itu sebetulnya dihindari ya harusnya dihindari karena nggak boleh itu rata-rata diputusnya dari mitra karena mahasiswanya jarang masuk ya sudah ditegur tapi ini terus ngambil cuti sakit-sakitan wah segala macam gitu ya intinya tidak perform lah gitu ya nah itu mungkin sebagai pelajaran kita hindari ya kasus-kasus pemutusan seperti itu oke terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih. Selanjutnya ini ada yang bertanya. Izin bertanya, Ibu untuk daftar per tim maksimalnya berapa orang ya untuk per timnya? Terima kasih. Mungkin ada yang bisa dibantu, Kalau Ibu. daftar itu perorangan, kalau semua itu daftar ke Madusem atau Masasem itu perorangan. Yang membentuknya menjadi tim itu di mitra. Nanti oleh mitra dibentuk menjadi tim. Karena keahliannya masing-masing. Oh, yang ini setelah berjalan 2 bulan misalnya ya, si A ini cocoknya di mana, si B di mana, si C gitu kan ya. Nah, nanti dibentuk menjadi tim gitu deh ya. Jadi yang membentuk timnya itu mitra, bukan kita ya. Jadi pas pendaftaran mah masing-masing perorangan gitu ya. Tapi mungkin ada yang janjian nggak sih? Yuk kita janjian kita magang 2 semester di perusahaan A. Yuk, nanti kemungkinan besar menjadi satu tim iya ya karena sama-sama dari Telyu gitu. Biasanya dikelompokkan berdasarkan dari Telyu itu satu tim gitu ya. Nah gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Selanjutnya di sini ada eh, selamat pagi. Izin bertanya, kalau untuk masa SEM bisa diambil waktu libur 3 bulan ini nggak ya? Saya dari semester 4 ke semester 5. Bisa dibantu jawab untuk Nggak bisa, harus di masa perkuliahan aktif ya. Jadi tidak Oke. bisa di masa libur. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, ini ada yang bertanya, kalau magang secara kelom- kalau magang secara kelompok itu job desk-nya harus sama semua dengan anggota kelompok atau bisa berbeda-beda. Itu mungkin tadi sudah dijelaskan sama Ibu ini ya untuk itu karena magangnya nanti akan itu bagaimana perusahaannya gitu.
Selanjutnya, mohon izin bertanya, untuk magang mandiri itu kalau sudah mengajukan di perusahaan, tetapi dari perusahaan tersebut diminta surat pernyataan resmi dari kampus, tetap harus lewat Talenter. Iya, untuk mandiri ataupun fakultas itu akan dibuatkan di Talenter, semua itu melalui Talenter untuk proses alur pendaftarannya. Jadi di Talenter ya. Selanjutnya untuk alur timeline magang, apakah akan apakah akan perubahan Ibu sudah sih. Oh, untuk alurnya tadi mungkin akan mengikuti ya. Jika ada perubahan mungkin nanti akan diinformasikan kembali. Untuk izin bertanya dari Mas Daniel, kalau magang 2 semester syaratnya nggak boleh ngulang. Apakah ini menyangkut seluruh matkul atau mata kuliah wajib saja? Kalau mata kuliah umum tidak termasuk. Sekian. Itu bagaimana Ibu atau Mbak Najwa? Nah, biasanya untuk semua matkul ya. Jadi semua matkul tidak boleh ada mata kuliah mengulang. Tetapi sekali lagi approval itu ada di dosen wali sama kaprodi ya. Kalau misalnya dosen wali atau kaprodi ya, kaprodi slash koordinator magang menganggap kalian itu sebenarnya mampu gitu ya, sambil mengikuti magang sambil mengulang apa mata kuliah itu sih silahkan aja ya. Jadi sebetulnya filter pertama itu bukan di LKM ya adik-adik. Jadi filter pertama itu ada di approval dosen wali dan kaprodi atau koordinator magang ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi persyaratannya tidak boleh mengulang semua mata kuliah, namun dikembalikan ke approval dosen wali. Gitu ya. Baik, Ibu, terima kasih. Untuk untuk Mas Sasem, minimal IPK-nya berapa ya? Jadi ada minimal IPK tidak untuk Mas Sasem? Apakah bisa dibantu jawab, IPK Ibu? berapa Mbak Najwa? Mungkin bisa disampaikan Baik, untuk Mbak yang Najwa, Madusem. Madusem dan Mas Sasem, Mbak Najwa, apakah ada minimal IPK? Kalau jurusan ada minimal IPK-nya itu sebentar ya. Ada di aturan magangnya sebentar. Baik, Mbak. Mungkin bisa Hah? dilanjut terlebih dua dahulu ya. koma lima ya atau 2,7 ya? Nanti dilihat dulu ya, di skip dulu ya. Kita masuk ke Oke, pertanyaan berikutnya ya. baik Ibu Mbak Najwa, terima kasih. Selanjutnya di sini ada izin bertanya untuk melihat mitra apa saja secara lengkap yang bekerja sama dengan FIT bisa dilihat di akses di mana ya. Untuk Mas Alif mungkin bisa dicek nanti di Talenter ya Mas. Nanti akan ada informasi lebih lengkapnya dari magang Instagram magang.fit. Bisa dicek lagi dan nanti record Zoom-nya akan di share di magang FIT di Instagram. Jadi bisa dicek lagi kembali ya. Lalu selanjutnya untuk Untuk daftar mitra kalau nggak salah di website kita ada ya Sandy ya? Di oh iya Ibu, websitenya magang. bisa dicek juga Mungkin untuk nanti daftar. bisa disampaikan nggak di oleh Mbak Sandy di chat Zoom ya? Oh iya Bu. Website LKM yang menampilkan mitra-mitra ya. Ah, Nah, baik. kemudian kalau misalnya kalian ya pengen tahu sebaiknya saya masuk ke mitra mana atau mitra mana aja sih sebaiknya yang eh, kami ikuti ya. Jadi gini ya adik-adik ya, memang semua mitra magang itu tidak ada keharusan memberikan fasilitas pada saat magang ya, baik honor maupun dipinjamkan laptop dan lain-lain itu tidak ada keharusan. Tetapi ada loh mitra-mitra magang yang memberikan fasilitas. Nah, kecenderungan mahasiswa yang tahun lalu dan tahun sebelumnya itu mereka pilih dulu yang memberikan fasilitas ya. Tetapi ingat ya, perusahaan-perusahaan yang memberikan fasilitas ya, baik dari sisi honor, dari sisi itu seleksinya lebih ketat. Jadi sesuai ya, natural ya. Kalau kamu mau magang di tempat saya dapat honor, itu pasti seleksinya lebih ketat. Seleksi lebih ketat dan peluang untuk lolosnya sedikit. Jadi yang mendaftar sekian puluh yang diterima satu dua gitu ya. Itu udah wajar. Jadi boleh ya kalian nanti misalnya saya mau pilih satu mitra yang memberikan fasilitas, satu lagi saya akan mendaftar ke mitra yang tidak memberikan fasilitas ya supaya saya memperhitungkan diri sendiri. Kalau nggak lolos di sana ya bisa lolos di sini gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada juga jalur dosen sendiri ya. Saya dulu kan saya mengajar mahasiswa, kemudian saya melihat nih mahasiswa-mahasiswa yang menurut saya baik ya dari sisi akademis, saya tawarkan di belakang layar gitu ya. Kamu mau nggak? Kalau mau daftarnya ke Talentaren di posisi anu gitu ya. Nah, kira-kira begitu juga bisa. Jadi kamu kalau bingung mau pakai mitra yang mana, sorry, mau daftar magang di mitra yang mana, karena kan baru nih ya. Boleh tanya ke dosen wali, boleh tanya ke LKM, datang sendiri gitu ya. Boleh ke kakak tingkat.
yang sekarang lagi magang gitu ya. Jadi apa bisa bertanyanya banyak ini ya, banyak tempat ya. Ya kira-kira seperti itu. Atau silakan seleksi sendiri berdasarkan fasilitas. Lihat aja mitra-mitra yang memberikan fasilitas itu adalah mitra yang sebenarnya pendaftarnya banyak, pendaftarnya itu jumlahnya banyak pendaftarnya ya. Kira-kira begitu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya di sini ada yang bisa bertanya kembali, Bu, untuk yang Digistar Telkom Digistar Telkom pendaftaran di websitenya bisa langsung ke magang ini, magang maksudnya magang talenter mungkin ya, atau harus lewat BPA Telu ya? Itu mungkin Ibu ini Kalau yang di atau Gistar udah dibuka ya di website mereka ya. Kalau udah dibuka di website mereka melalui mereka aja. Tapi nanti harus nanti cara ininya gimana ya Mbak Najwa nanti ya? Pengelolaan data di kaminya seperti apa ya? Mungkin Mbak Najwa bisa menyampaikan. Nanti tetap mengajukan magangnya melalui aplikasi Magang Talenter. Nanti diakuinya sebagai magang mandiri begitu. Jadi tetap dilaporkan di aplikasi Talenten gitu. Nanti kalau untuk yang magang mandiri itu kan belum ada fiturnya ya, masih dalam tahap pengembangan. Jadi nanti akan kami kirimkan juga untuk manual booknya gitu. ya, Mungkin baik, segitu aja. terima kasih Mbak Najwa. Ini selanjutnya ada pertanyaan. Untuk magang di lab itu apakah khusus Madusem atau bisa Masasem? Untuk lab yang ada di Fakultas Ilmu Terapan itu tergantung dari labnya ya. Kalau dari yang sudah berjalan itu ada di Madusem dan ada di Masasem. Jadi itu bagaimana dari labnya akan membuka lowongan. Tuh. Lalu selanjutnya, apakah saya diperbolehkan untuk mengikuti magang mandiri selama 2 semester berturut-turut? Apakah hal ini termasuk dalam kategori magang 2 semester atau madusam, atau tetap dianggap sebagai magang mandiri selama 2 periode? Bentar. Tidak bisa ya kalau magang mandiri hanya 1 semester aja. Tidak bisa magang mandiri 2 semester berturut-turut. Sudah terjawab mungkin ya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, kalau email SSO-nya tidak bisa dilapor. Oke, dilanjut. Kalau di lab dosen gitu juga ya Bu, sendiri daftarnya, tapi timnya ditentukan oleh dosennya sendiri. Ya, untuk di lab maupun di yang lainnya itu seperti itu. Izin bertanya, bagaimana peluang mahasiswa untuk dapat lolos dalam program Magenta Magang NBKM? Apakah ada strategi atau kriteria tertentu yang sebaiknya kami perhatikan agar peluang lolos lebih besar? Ibu ini atau Mbak Najwa itu ada yang bisa Ya, dibantu? itu strategi dan kriterianya lebih baik menanyakan ke ini ya, ke kakak tingkat. Karena Oke, kalau LKM tidak memberikan sosialisasi bagaimana uh, tips and trick mengikuti magang Magenta misalnya. Dia bisa ke kakak tingkat atau biasanya ada panduan ya. Setiap magang MBKM itu kan biasanya ada panduan tuh. Jadi dibaca aja dengan baik ya, Dek. Kira-kira seperti itu ya. baik Ibu, terima kasih. Ada lagi yang bertanya untuk Madusem, apakah memiliki batasan atau kuota tertentu atau seluruh mahasiswa diperbolehkan mengikuti Madusem? Bagaimana Ibu? Atau Mbak Najwa Gimana? untuk Gimana? yang Madusem itu ada kuotanya? Siapa yang nanya? Apakah Madusem memiliki Ya, batasan yang nanyanya kamu dari... sebutin ya, supaya saya juga Oh bisa ya, baca. baik. Sandy ini dari tadi nggak, ini siapa yang nanya? Ini saya mana pertanyaannya gitu. Coba disebutin Oke, siapa yang baik. nanya, Siap. jadi saya juga baca. Dari Mas Damar Pratama, ini sudah dijawab sebelumnya sama Mbak Najwa ya. Selanjutnya saja dari Mbak Kezia Reifa. Halo Kak, saya izin bertanya untuk memastikan saja. Untuk magang kerja, apabila slip gajinya tidak sesuai 1 kali UMR tadi, apakah tidak bisa diajukan? Lalu apabila magang kerjanya tidak sesuai dengan prodi juga, tidak bisa ya Kak? Harus sesuai dengan prodinya. Terima Ya kasih. benar ya, udah tahu tuh jawabannya ya. Sebenarnya dia udah tahu jawabannya, cuman validasi lagi. Oke, Betul, baik. dia tidak sesuai 1 kali tidak bisa diajukan sebagai magang kerja. Dan apabila kerjanya itu tidak sesuai dengan profil prodinya marketing kan, manajemen pemasaran. Nah, kamu kerjanya sebagai programmer, ya, nggak bisa ya. Jadi harus sesuai dengan profil prodi. Sebaliknya gitu dari bidang IT nih. Tapi kamu kerjanya sebagai akuntan di perusahaan. Tapi kan penting Bu posisi. Ya penting, semua posisi di perusahaan penting. Tapi tidak sesuai sama bisa. Ya, mungkin itu ya Mbak Sandy.
Baik Ibu, terima kasih. Ini tadi ada yang dari Mbak Indra, Mas Indra Satriadi. Saya lupa tadi izin bertanya. Jadi walau ikut Madusem atau satu semester itu harus tetap ikut PA atau TA ya? Itu bagaimana? Ya kalau mata kuliah TA itu kan di semester 6 ya, semua. Semua kan ngambil TA di semester 6 ya. Jadi kalau Madusem itu kan 5 dan 6. Jadi di semester 6-nya pasti dia ngambil TA. Jadi, oh ya maksudnya gini, TA-nya itu ngambil dari pekerjaan yang dikerjakan di Madusem, Dek. Untuk yang magang 1 semester atau magang 2 semester yang ngambilnya di semester 6 berbarengan dengan TA, itu topik TA-nya boleh ngambil dari topik Madusem ya, Dek, atau topik Masasem. Jadi di kami ini ada TA jalur magang. Jalur magangnya boleh magang Masasem atau jalur magang Madusem. Gitu ya. Jadi topik PA itu nggak harus mencari sendiri, tapi bisa dari pekerjaan yang dikerjakan di selama magang. Umumnya sih yang magang 2 semester ya, karena magang 1 semester itu sepertinya tidak cukup untuk membuat produk. Sedangkan kalau TA itu harus mengerjakan produk ya, Dek. TA itu kan harus produk ya, gitu. Atau kalau di perhotelan apa ya, mungkin jasa ya, jasa perhotelan gitu ya. Nah, biasanya yang Madusem tuh anak-anak Madusem itu TA-nya langsung ngambil dari TA, sorry, dari pekerjaan yang dikerjakan di Madusem, sehingga dia tinggal tanda kutip ya, tinggal sidang gitu ya, tanda kutip ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya dari Mbak JJ, izin bertanya, Bu, untuk magang itu mulai magangnya di libur 3 bulan atau memang sudah masuk semester limanya ya Bu? Saya kurang mengerti. Mungkin sudah terjawab ya untuk Mbak JJ, sudah dijawab oleh Mbak Najwa di kolom chat. Selanjutnya di sini ada dari eh, Mas Krisna, izin bertanya terkait status magang bekerja. Apakah maksudnya kita awalnya mengajukan magang mandiri melalui Talenten, lalu di semester berikutnya diangkat menjadi karyawan tetap, dan kemudian memperbarui data di Talenten, atau sejak awal memang sudah ada kesepakatan dengan perusahaan bahwa kita akan menjadi karyawan tetap? Itu bagaimana Ibu ini? Statusnya magang bekerja, terus kita mengajukan magang mandiri, nanti diangkat sebagai karyawan tetap. Berarti nanti memperbaiki status, Dek. Jadi awalnya magang mandiri, di tengah-tengah magang ternyata diangkat sebagai karyawan, langsung berubah status aja. Kenapa harus berubah status? Karena nanti TA-nya ya, untuk yang magang kerja, TA-nya bisa ngambil dari topik pekerjaan yang dia kerjakan selama membangun produk ya. Kalau kerjanya itu technical support yang tidak membangun produk, ya tentu tidak bisa, atau dikembalikanlah ke kebijakan prodi masing-masing aja. Nanti ditanyakan aja ke pembimbing akademik masing-masing, apakah bisa topik TA-nya diambil dari pekerjaan saya selama bekerja ya, atau selama magang kerja di perusahaan A gitu. Silahkan diskusikan dengan dosen pembimbing akademiknya. Jadi nanti setiap mahasiswa yang magang itu diplot mendapatkan pembimbing akademik 1 orang, dan diplot mendapatkan pembimbing lapangan atau mentor lapangan dari industri 1 orang, gitu ya. Jadi berdiskusinya dengan mereka ya, anak-anak. Terima kasih Ibu. Selanjutnya dari Karen Natalia, ada 3 pertanyaan. Mungkin yang pertama dulu, izin bertanya. Apakah terdapat perbedaan dalam format atau isi laporan antara magang 1 semester dan 2 semester? Itu ada Ya, itu dulu ya. Perbedaannya ada ya. Nanti bisa melihat dari eh, template laporan ya. Template laporan. Kalau nggak salah di link kita ada ya, ada Najwa. Ibu. Di link kita tuh ada template laporan ya. Ada, Bisa Ibu. nanti melihat ya. Ya tentu beda atuh Masasem sama Madusem laporannya sama ya. Lalu Ada. pertanyaan kedua, Apakah laporan magang 2 semester dikumpulkan setiap minggu atau per bulan? laporan itu di akhir ya, di akhir magang. Baik yang Masasem ataupun yang Madusem, laporan itu di akhir magang.
Bedanya kalau yang Masasem penilaiannya 1 kali, yang Madusem penilaian 2 kali. Nah, pada saat penilaian 2 kali, itu kan 6 bulan pertama dan 6 bulan terakhir. 6 bulan pertama itu diserahkan ke pembimbing masing-masing. Apakah perlu bikin laporan progres ya atau tidak. Nah, kalau saya sendiri tidak membutuhkan laporan progres. Toh saya bisa membaca dari logbook mahasiswa apa yang dikerjakan. Nah, tetapi ada pembimbing lain yang membutuhkan laporan progres. Ya, jadi silakan membuat laporan magang yang progresnya tuh di 6 bulan pertama gitu. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga, Ibu, untuk magang 2 semester, apakah penentuan dosen pembimbing atau voting dari pihak program studi? Itu bagaimana, Ibu? Itu ditentukan oleh prodi ya. Pembimbing akademik ditentukan prodi, pembimbing lapangan ditentukan mitra perusahaan. Terima kasih, Ibu. Mungkin itu ya dari Mbak Karen untuk penjelasannya. Selanjutnya dari ini, Mas atau Mbak Afna. Izin konfirmasi Ibu, untuk prodi selain 2 prodi yang disebutkan dapat melakukan masa semnya di prodi genap ya Bu? Ya, Untuk tidak bisa ya untuk oh ya, udah dijawab ya sudah soal oleh Mbak dijawab Najwa ya. oleh Oke, Mbak Najwa. oke. Mungkin ini yang terakhir ya, terakhir dari Mas. Iya, dan ini yang terakhir mungkin ada pertanyaan dari Mas Seanya. Untuk magang mandiri itu harus di ACC kampus dulu, apa bisa langsung ke perusahaan tersebut? Langsung ke perusahaan. Kalau magang mandiri itu kamu langsung ke perusahaan. Kalau udah diterima, baru kamu eh, input datanya ke Talenteren. Langsung aja ke perusahaannya. Seleksi sendiri, pendaftaran sendiri. Kalau perlu surat, bilang ya. Bu, saya perlu surat pengantar untuk magang mandiri, bilang nanti dibikinkan. Silakan approach sendiri ke perusahaannya. Nah, terus kalau diterima, udah diterima nih, langsung input pendaftarannya ke mana Mbak? Ke Talenteren ya. Tapi ingat ya, pada saat menginput data magang mandiri di Talenteren, tetap harus di-approve oleh dosen wali. Misalnya dosen wali nggak setuju nih, atau kaprodinya nggak setuju, tetap nggak bisa ya, Dek. Gitu kira-kira seperti itu ya. Jadi sebaiknya gimana? Ya sebaiknya PDKT-nya sama dosen wali juga. Pak, Bu, saya mau magang mandiri di sini. Apakah nanti Ibu mengizinkan gitu ya? Terus nanti dia kasih pandangan kan, boleh gitu, gitu. Baru kamu approach gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Kecuali untuk magang fakultas. Kalau magang fakultas semua mitra itu sudah di-approve sorry, sudah bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Terapan, berarti sudah perusahaannya sudah oke ya. Nah, tinggal nanti dosen wali ngecek dari misalnya IPK ya, ngecek dari misalnya oh ada mata kuliah yang mengulang atau tidak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu. Ini juga yang terakhir Mas Krisna sudah dijawab oleh Mbak Najwa ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, bisa raise hand dan on mic ya teman-teman. Atau sudah cukup untuk pertanyaan? Bagaimana teman-teman mahasiswa? Ada yang ingin tanyakan lagi? Oke, ini ada dari Mbak Alia. Permisi Mbak atau Ibu mau tanya, jika ingin mengikuti proyek dosen untuk membuat produk aplikasi untuk suatu organisasi A, namun dosen tersebut misalkan belum terdaftar dalam LKM, apakah dosen tersebut dapat mendaftarkan pen tersebut tetap bisa dianggap dosen? Itu bagaimana Ibu ini? Ya, sebaiknya dosennya diingatkan, Pak, Bu, buka dulu dong pendaftaran di ini gitu ya. Saya bersedia, Pak, diikutkan dalam proyek Bapak, tapi Bapak jangan lupa membuka lowongannya di Talenteren sehingga kami juga terdaftar gitu. Jadi diingatkan saja deh dosennya. Jadi dosen tuh perlu diingatkan berkali-kali ya. Kenapa? Kan banyak kesibukan ya, lupa juga gitu. Diingetin aja. Ngingetin dosen tuh jangan sekali doang ya. Siapa yang punya kebiasaan ngechat dosen sekali terus nggak dijawab, udah we lempeng. Dosen itu, Dek, itu banyak kegiatannya. Jadi kamu kalau chat dosen minimal 2 kali. Sekali nggak dijawab nih, chat lagi. Mohon Bu izin untuk mengingatkan gitu ya. Nah, kira-kira begitu ya.
Jadi diingatkan aja dosennya. Nah, perlu diingat bahwa lab-lab yang ada di FIT itu bisa membuka lowongan Madusem, tapi nanti yang bukanya itu ketua kakak ya. Nanti ada tuh namanya kakak item gitu ya, atau kakak apa gitu ya. Terus buka lowongannya, nama proyeknya tertentu yang kamu ketahui gitu ya. Jadi bukan labnya yang buka lowongan di Talenteren, tapi yang buka lowongan dari kakak. Kenapa begitu? Ya supaya bisa lintas prodi ya, Dek. Nanti siapa tahu kamu punya pembimbing dari prodi yang berbeda yang lebih kompeten gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Semangatnya sih kayak gitu ya, semangat dari kampusnya ya. Baik, Ibu, terima kasih. Di sini terakhir ada Alvira. Ya, itu ada pertanyaan dari mahasiswa. Apakah boleh registrasi akun sekarang ke Talenteren? Sangat boleh. Ya. Nah, silakan kamu yang email SSO-nya sudah aktif ya, udah tahu lah, udah biasa dipakai. Daftar aja akun registrasi sebagai mahasiswa dulu ya. Karena kalau udah terregistrasi sebagai akun yang punya akun di Talentaren, baru bisa daftar lowongan magang deh anak-anak ya. Jadi daftar aja dulu dari sekarang ya. Nanti kalau kesulitan gimana? Kalau kesulitan datang ke LKM ya. Ada Mbak Sandy dan ada Mas Rofi sebagai operator Talentaren yang membantu mahasiswa, membantu mitra magang dalam menggunakan aplikasi Talentaren ya. Di hari kerja, di jam kerja ya. Ya, benar, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ini dari Alvira, dari Mas Hadi. Sekarang ini izin bertanya untuk Madusem tadi, apakah harus yang sudah bekerja sama dengan sudah dijelaskan lagi ya tadi untuk Madusem itu eh, tidak, silakan sudah dijawab oleh Mbak Alit. Terima kasih Mbak. Selanjutnya mungkin teman-teman bisa dibaca lagi di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Siapa tahu ada yang ingin bertanya, jadi sudah dijawab juga di kolom chat. Ada beberapa yang sudah dijawab oleh Mbak Najwa dan Ibu Alit selaku dosen koordinator magang. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya lagi bisa raise hand ya teman-teman. Siapa tahu yang Mungkin bertanya. dikasih waktu ya sampai jam berapa Mbak Sandy? Mungkin tanya jawabnya. Boleh Bu, mungkin sampai 10.50 itu cukup 3 menit lagi untuk pertanyaan. Oke. Bisa di mungkin teman-teman bisa raise hand dan unmute agar pertanyaannya lebih langsung ditanyakan saja ya teman-teman. Ada dari Mbak Mas Syahzan. Selamat pagi, izin bertanya. Pada aplikasi Tantan, di informasi pribadinya khusus di bagian domisili, itu diisi alamat tempat tinggal saat ini atau alamat kos, atau alamat tempat tinggal asal yang sesuai dengan KTP ya. Terima kasih. Mungkin untuk eh, alamat yang ada di Tantan itu bebas ya Mas ya. Mau alamat kos atau domisili yang eh, Masnya sesuai tempat tinggal itu bisa disesuaikan saja untuk di kalender ya. Mungkin itu Mas Syahjan. Ada yang ingin bertanya lagi? Agar singkat itu, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, jika tidak ada lagi yang bertanya, mungkin saya tutup untuk sesi tanya jawabnya ya teman-teman. Maka kita sudah sampai di penghujung acara sosialisasi pendaftaran magang Fakultas Ilmu Terapan Telkom University hari ini. Sebelum diakhiri, teman-teman bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya. Untuk daftar hadirnya itu akan dikirimkan lewat chat Zoom.
bisa diisi dulu teman-teman untuk daftar hadirnya, mungkin diberi waktu 3 menit ya, sampai 10.52 bisa diisi dulu untuk penghadiran. Sambil menunggu teman-teman mengisi daftar hadir, diinformasikan ya teman-teman untuk teman-teman yang membutuhkan link, yang dibutuhkan untuk tadi yang sudah disampaikan itu ada di kumpulan link ini ya teman-teman, bisa dicek untuk beberapa link-link yang terdapat di sini, di scan barcode saja. Mungkin teman-teman bisa akses dulu ya untuk linknya, link-link informasi yang akan dibutuhkan mungkin nantinya oleh teman-teman. Atau mungkin bisa diakses untuk link tersebut di bio link Instagram magang.fit ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman sambil mengisi ya sudah mengisi daftar hadir. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk Ibu Ina selaku Kepala Urusan Unit Layanan Kerjasama dan Magang, Mbak Najwa selaku Staf Unit Layanan Kerjasama dan Magang, rekan saya Mas Rocky selaku Operator Talenten, lalu di sini juga hadir dari Mbak Alit selaku Koordinator Magang dari Prodi SIK dan seluruh teman-teman mahasiswa yang sudah hadir dan aktif mengikuti acara hari ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan dapat membantu teman-teman mahasiswa dalam mempersiapkan program magang yang akan dilaksanakan. Buat teman-teman, jika masih ada lagi pertanyaan terkait magang, bisa menghubungi kami melalui sosial media kami di Instagram magang.fit. Jangan lupa di-follow ya teman-teman, agar bisa mendapat info terupdate tentang magang, dan ada juga di hotline kami di WhatsApp. Lalu jika teman-teman ingin langsung bertanya, bisa datang langsung ke ruangan kami di lobi lantai 1 Fakultas Ilmu Terapan di jam kerja ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya pada mahasiswa-mahasiswi yang sudah hadir mengikuti ya. Selamat mengikuti magang atau mendaftar magang. Bila masih ada pertanyaan, boleh langsung ke LKM ya. LKM di mana ruangannya Mbak Sandy? Mungkin bisa Di di-share di lantai 1 lobby FIT ya. teman-teman. Ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima rekan-rekan. kasih teman-teman. Boleh Terima kasih Kak, terima kasih Bu. ya, sama-sama.